Oke teman-teman, bagi kalian yang belum nonton video kita sebelumnya ada di link di atas atau deskripsi di bawah. Oke, ada 2 episode. Oke, kita lanjut lagi Teh. Jadi apa nih poin selanjutnya? Ada yang kedua, yang pertama, yang kedua udah nih. Kayak poin pertama kan tadi niat gitu Iya, ya. Poin yang kedua adalah MSS. Nah, iya. yang ketiga itu adalah setting pola. Ini pola yang memang harus kita terapkan khususnya di bulan Ramadan ini. Kenapa diawali dengan di bulan Ramadan ini? Karena tadi Teh kita ingin membentuk kebiasaan minimal 21 hari gitu, konsisten gitu, tidak terputus. Nah, di setting pola ini apa-apa aja sih yang harus kita setting, harus kita atur? Yang pertama itu tentunya pola makan dan pola minum gitu. Betul sekali. Itu sesuatu yang memang sangat sulit, apalagi kalau perempuan ya sukanya pedas-pedas gitu ya, asam-asam gitu. Iya betul itu. Ya, pedas-pedas dan asam itu cenderung jadi makanan favorit bagi perempuan gitu. Itu agak susah gitu ya untuk menahan itu. Tapi lagi-lagi kalau kita terus-menerus dibiarkan seperti itu, ya itu akan merusak tubuh kita sampai secara tidak sadar gitu ya. Iya betul. Jadi kita juga harus melihat kondisi kita juga, badan kita ya. Makanan ini boleh apa enggak sih buat kita ya? Boleh makan tapi nggak berlebihan. Nah kayak gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya betul. Oh iya Teh. Soal ngomong-ngomong makan nih, ada rekomendasinya nih tempat buat lagi bukber nih. Nah, tentunya ada dong. Apa di ETC Sultan. Betul sekali tuh. Teman-teman semua di sini bisa langsung berkunjung. Paketnya hemat kan, juga makanan-makannya juga enak. Bisa disediain sama kita. Ini rekomendasi buat teman-teman semua, apalagi mau bukber dengan budget yang minim, itu cocok banget. Dan ada potongan harga. Iya kah? 5%. 5%. Buat kalian ya yang mau langsung aja di jalan apa sih Teh? Jalan Cisarua, Cimahi-Girang. Di Jalan Cimahi Girang, kilometer 3, Kecamatan Kaudampit ya. Ya, tepatnya dekat sekolah kita SMK Pusaka. Nah, betul sekali. Kalau misalkan kurang jelas ada nanti link di bawah ya. Ya, itu satu rekomendasi ya, tempat rekomendasi. Boleh dong iklan, boleh sekali. Oke. Karena itu kalian suka bingung nih, tempat bukber yang bagus terus enakan gitu, yang penting enakannya gitu. Makanya kita rekomendasi buat kalian itu di ETC rekomendasi. Jadi lanjut aja nih. Lanjut ya. Ke poin terakhir. Belum, nanti masih dalam pola makan deh kan, masih pola makan itu. Jadi kita terapkan healthy eating plan gitu ya. Rencanaan untuk makan yang sehat. Gitu. Mulai dari minumnya, kita asupan minum yang cukup, kemudian makannya kita saat iftar, saat berbuka itu jangan berlebihan. Jangan cenderung memuaskan nafsu sesaat gitu. Karena kan makanan itu seenak apapun hanya cuma di sini gitu. Maaf kalau udah kesini mah sama gitu semua ya. Sama kan. Jadi enaknya cuma di sini doang gitu. Hanya nafsu kalau kita kalau kita terus menuhankan nafsu, terus mengikuti nafsu, itu jatuhnya tidak baik nanti gitu. Termasuk untuk kesehatan gitu. Selain atur pola makan, pola minum juga, karena kan Ramadan itu identik dengan gorengan ya. Iya betul sekali. Kurangi juga gorengan gitu. Karena ya saya sendiri sudah mengalami gitu, dari gorengan itu ya luar biasa gitu, efek sampingnya gitu kalau secara berlebihan, lagi-lagi berlebihan gitu. Oh ya, satu lagi, kalau dalam hal minuman hindari juga begadang. Kan biasanya kita minum kopi ya kalau hindari kopi dan teh terlalu banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kata Dr. Zaidul Akbar itu bilang justru kopi dan teh itu menghabiskan energi air gitu, menyerot air gitu, asupan air gitu. Jadi diusahakan untuk mengurangi gitu. Kemudian yang kedua adalah pola aktivitas, pola tidur, pola aktivitas dan pola tidurnya yang harus kita setting gitu. Kenapa? Yang poin kedua ini karena kita kan cenderung habis sahur ngantuk, tidur. Ya betul. Siangnya ngantuk lagi, tidur lagi terus. Betul. Kadang ada kan, Bel, ibadah apa yang sering kamu jalani selama bulan Ramadan? Tidur. Iya betul. Ya nggak bisa kayak gitu juga kan. Memang tidur itu jadi ibadah gitu. Tapi kalau berlebihan bukan ibadah lagi jatuhnya, tapi justru malah madarat. Iya betul. Ya. Karena ada beberapa penelitian efek dari terlalu keseringan tidur atau oversleeping itu ada. Yang pertama gitu, bisa menimbulkan yang namanya penyakit jantung katanya. Iya betul. Penyakit jantung kan sangat berbahaya banget ya gitu. Apalagi sekarang penyakit jantung itu nggak mandang usia. Dulu kan usia paling usia udah tua gitu baru terkena serangan jantung. Sekarang kan udah banyak anak-anak muda yang memang betul sekali deh itu. Kan mungkin dari pola makanan ya. Kemudian yang kedua itu bisa menimbulkan yang namanya diabetes.
diabetes itu bahaya banget gitu ya, diabetes. Kemudian yang ketiga bisa menyebabkan katanya obesitas juga. Obesitas. Karena secara tidak langsung kita tuh enak tidur gitu ya. Tidur padahal kayak nyaman, padahal justru itu menimbulkan efek yang luar biasa kalau dilakukan secara oversleeping. Dan yang terakhir keempat gitu, mungkin banyak efeknya yang lain gitu, tapi dalam penelitian yang saya ketahui itu ada 4. Yang keempat itu menurunnya fungsi kognitif. Nah, gimana sih menurunnya fungsi kognitif? Menurunnya fungsi kognitif itu kalau bahasa kitanya mungkin lemot gitu ya, loading gitu. Bel jam berapa? Gitu ya. Jadi betul, lemot gitu ya. Apalagi soal matematika. Matematika lagi dibahas. Iya, betul. Ya, kan guru matematika. Sebetulnya kalau kita belajar pasti bisa gitu. Yang jadikan kita nggak bisa ya kita nggak mau belajar gitu. Iya, betul. Iya, betul ya, sedikit ke matematika. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu ternyata oversleeping itu bisa menyebabkan yang namanya fungsi kognitifnya turun gitu. Dia berpikirnya turun gitu. Makanya kita cenderung ya enak loh rebahan, tiduran gitu ya enak. Tapi kan justru yang sifatnya enak itu tidak selamanya menimbulkan efek positif pada. Dan pola tidur yang baik itu kan menurut penelitian itu kalau orang dewasa 6 sampai 8 jam gitu ya. Kalau untuk tidur siang itu disarankan nggak boleh lebih dari 30 menit. Kita makan bukan ya? 12 sampai asar lagi gitu. Nunggu apa? Asar. Nunggu maghrib nunggu maghrib. Buka puasa sampai segitunya gitu. Karena tadi teh gitu. Dasarnya tidur ibadah, padahal kan nggak seperti itu gitu. Tidur yang berlebihan itu bukan suatu ibadah. Iya, betul. Tapi tidur siang kan yang jadi ibadah. Dan waktunya pun nggak boleh lama. Tidur cukup aja ya. Betul sekali. Oh, jadi gitu teh. Jadi polanya kayak gitu. Iya, yang keempat gimana nih teh? Yang keempat itu mungkin ini saya sisipkan dan lagi saya pelajari sekarang gitu. Namanya asiqoh billah. Ini benar-benar sesuatu yang harus terus dilatih gitu. Apa itu asiqoh billah? Asiqoh billah itu adalah jantungnya tawakal. Jantungnya tawakal, jantungnya kita berpasrah sama Allah. Kita sebenarnya percaya sama Allah bahwa dengan Allah saja kita cukup gitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang memang sulit bagi kita gitu. Misalkan kita berkisah dari kisah Nabi Ibrahim. Dulu kan Nabi Ibrahim itu diuji sama Allah, luar biasa ujiannya, bahkan ketika dakwahnya itu ditentang oleh ayahandanya sendiri, Azar gitu ya. Suatu ketika kan Nabi Ibrahim itu akan dibakar hidup-hidup. Ketika dibakar hidup-hidup, datanglah malaikat menawarkan pertolongan. Tapi satu kalimat yang selalu diucapkan oleh Nabi Ibrahim, apa kalimatnya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian Allah datangkan angin. Angin itu memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Itu luar biasa, maha besar Allah, maha kuasa Allah mendatangkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim memasrahkan semuanya kepada Allah, melibatkan hatinya, melibatkan kesungguhannya, memasrahkan segala sesuatu urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita nih, termasuk saya pribadi gitu, kita nih yang susah. Kita cenderung mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Mau kemana-mana ucapin itu. Tapi kita cenderung hanya mengucapkan sampai mulut saja, sampai lisan saja. Kita mengucapin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sering banget mengucapkan kalimat itu, tapi ya itu tuh ya hanya sebatas sampai di mulut, nggak sampai ke hati. Padahal ketika kita mengucapkan kalimat itu, kalimat tawakal, itu justru kita harus melibatkan hati kita, kehusyuan, minta terus sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hati kita benar-benar terpaut sama Allah, pasrah ke Allah. Ya Allah, saya serahkan semua urusan saya kepada Engkau. Saya serahkan semua permasalahan ini. Engkau yang akan membereskan semuanya. Engkau yang akan menyelesaikan semuanya. Gitu. Itu yang susah. Iya, betul. Itu yang susah. Hanya sebatas di mulut saja. Kita susah melibatkan hati. Itu tadi pentingnya asiqoh billah. Oke, teh. Gimana nih, kita teh kan udah ngejalanin nih pola-pola hidup sehat, tapi tetap sakit itu, gimana tuh? Ya, sangat erat kaitannya dengan asiqoh billah tadi. Kita berpasrah kepada Allah. Setelah kita ikhtiar, baru kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Dalam hidup itu kan ada dua ranah, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah kita berfokus pada saat ini, di mana kita pola hidup sehat, menjalankan pola sesuai dengan tuntunan Rasul, sesuai dengan tuntunan yang baik gitu ya, pola hidup sehat.
itu yang bisa kita kendalikan. Tapi ada ranah-ranah yang tidak bisa kita kendalikan. Apa itu? Seperti misalkan kita tuh udah hidup sehat loh, udah ngejalanin pola hidup sehat semaksimal mungkin gitu. Tapi ternyata gening sakit-sakit keneh, Iya, betul. gening dikasih sakit keneh gitu. Padahal ranah dikasih sakit ini bukan ranah kita, Iya. bukan ada dalam kendali kita, tapi ada dalam kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Itu betul. bagian makomnya Allah. Iya, betul. Mungkin Allah ngasih kita sakit, ingin nguji kita, nguji kesabaran sejauh mana kita nerima dengan sakit itu. Betul sekali. Iya. Jadi ada ranah yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Yang harus kita lakukan adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ini yang benar-benar jadi tantangan buat kita semua sebetulnya. Iya, kayak quotes-nya Bunda itu, fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan ya. Jadi fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Jadi fokus tuh. Kalau kata Dr. Aid Al-Karni itu dalam bukunya La Tahzan, harimu adalah hari ini katanya. Iya, maksudnya gimana? Kita fokus pada hari ini, pada saat ini, gak usah dulu mikirin gimana besok, apalagi kalau bersedih karena memikirkan yang kemarin yang sudah berlalu. Iya, gitu betul, ya. betul. Karena yang sudah berlalu itu sama sekali tidak bisa kita ulang lagi, Iya, tidak bisa kita setting ulang, nggak Iya. bisa gitu. Yang bisa kita perbaiki adalah saat ini kita menjalankan ibadah sebaik mungkin, kita menjalankan pola hidup di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh sebaik mungkin yang kita mampu. Masalah esok lusa dikasih sakit atau enggak sama Allah itu urusan Allah gitu. Yang penting kita apa? Ikhtiarnya, Iya, pola hidup sehatnya. Oke, siap. Jadi kesimpulannya apa nih dari poin-poin yang Teteh sampaikan ini? Ya, mungkin kesimpulannya tadi kita di awal sudah membahas ilustrasi itu tadi ya, fase betul. land clearing ya, Iya, dimana betul. Ramadan itu sebagai suatu solusi fase land clearing bagi tubuh kita, fase pembersihan, fase detoksifikasi bagi tubuh kita gitu. Justru kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk bisa pola hidup sehat. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu membentuk kebiasaan. Karena kan biasanya kalau Ramadan itu kita ada temennya, kan siang nggak makan-makan, kemudian bisa diatur juga pola makannya kan hanya pada saat sahur dan Berbuka. buka. Oh iya, pada saat berbuka itu satu lagi tipsnya, lupa mungkin kemarin tadi. Iya. Ketika berbuka itu kan disarankan memakan kurma gitu ya, dalam jumlah yang ganjil gitu ya, disunahkannya seperti itu. Makanya ketika buka itu, ketika iftar itu jangan langsung terburu-buru langsung melampiaskan nafsu kita karena menahan lapar gitu, tapi kita justru pelan-pelan gitu ya, usahain minumnya pakai minum air hangat, kemudian kurma dan sebagainya, pelan-pelan karena tubuh kita kaget kalau sekaligus gitu. Kemudian setelah dari fase land clearing itu kita tadi kan bahas 4 tahapan itu. Yang pertama adalah kokoh niatnya, yang kedua adalah ada yang namanya MSS, mulai sekarang dari yang simple atau sederhana. Karena saya berprinsip seperti ini, 1% lebih baik setiap hari itu jauh lebih baik dibanding 90% tapi dilakukan hanya setahun sekali. Luar biasa. Jadi 1% perubahan untuk lebih baik itu jauh lebih baik dibanding dengan 90% gitu. Iya, betul. Tapi hanya dilakukan setahun sekali gitu. Benar. Jadi lebih baik setiap hari itu lebih baik daripada lebih baru setiap hari. Iya, betul. Nah itu kemudian yang ketiga itu atur setting polanya, setting pola makanan minumannya, aktivitasnya, pola tidurnya. Kemudian yang terakhir itu lupa lagi nih saya lupa. Karena kan kesehatan itu nggak hanya berhubungan dengan fisik kan, ada yang namanya rohani atau batiniah gitu. Kalau bahasa kita mah ini mental health gitu ya, mental. Nah di setting polanya mungkin kita harus terapkan juga yang namanya setting pola pikir, pola mindset, pola batiniahnya. Justru di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk lebih baik lagi dari segi spiritual, dari segi mentalitas, dari segi batiniahnya. Kenapa? Karena kan kita tarawih, kita banyak ibadah sunnahnya di bulan Ramadan gitu. Itu insya Allah ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan mendatangkan ketenangan batin kepada kita. Iya, betul. Kalau niatnya baik, kalau niatnya benar gitu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu ada sikoh billah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah ikhtiar tapi tetap pasrahkan kepada Allah. Tugas kita adalah fokus pada yang bisa kita kendalikan gitu. Kita jangan mikirin apa yang di luar kendali kita. Iya, betul. Itu bukan tugas kita. Karena bisa stres kalau mikirin yang di luar kendali. Benar sekali. Oke. Itu aja mungkin. Jadi buat teman-teman itu aja tips dan triknya ya dari Teh Yuni
Oke. Karena kita sudah berbincang-bincang nih ya. Tak terasa waktunya sudah selesai nih teman-teman. Alhamdulillah. Teh Yuni makasih banyak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita bisa action langsung gitu. Betul sekali. Gitu. Iya betul sekali. Ya. Kita jadi harus aksi ya, jangan hanya sekedar tahu dari tips dan trik ini gitu ya. Cuma dengar terus ditulis aja udah beres, enggak ya? Ya, enggak akan bermanfaat gitu. Iya betul. Jadi mungkin hanya itu, ada quotes-nya? Kayak mungkin quotes-nya yang tadi aja kali ya. Saya terpikir 1% lebih baik tiap hari itu jauh lebih baik dibanding 90% lebih baik tapi hanya dilakukan 1 tahun sekali gitu. Makanya 1% itu yang kita kuatkan. Oke, siap. Itu aja. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and share ya ke teman-temannya. Jangan lupa ditonton podcast selanjutnya hanya di Alfa TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.